Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Seraphim, yang berasal dari anime One Piece. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Introduction. Seraphim adalah tipe khusus unit pacifista yang dikembangkan oleh kelompok sains khusus marinir dengan tujuan menggantikan para Shichibukai sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar. Mereka adalah senjata hidup yang dibuat sebagai klon dari mantan Shichibukai yang dicampur dengan DNA ras Lunarian dan ditambah dengan Green Blood, sesuatu yang bisa mereplikasi kekuatan buah iblis. Penampilan. Sama seperti pacifista dari Bartolome Kuma, unit Seraphim adalah cyborg yang dibangun berdasarkan orang yang sudah ada. Dalam kasus mereka, unit-unit tersebut memiliki kemiripan yang sama dengan mantan Shichibukai, meskipun pada usia yang jauh lebih muda dan ukuran yang relatif lebih besar. S-Hawk dan S-Snake misalnya, memiliki kemiripan yang sama dengan Dracula Mihawk dan Boa Hancock saat mereka masih kecil. Beberapa dari mereka memiliki ciri-ciri asli yang tidak mereka miliki saat masih anak-anak, seperti contoh S-Snake dan S-Bear, yang memiliki gaya rambut yang sama dengan Boa Hancock dan Bartolome Kuma saat ini, dan bukan gaya rambut yang mereka miliki saat masih kecil. Selain itu, ciri khas lain dari Seraphim adalah kemiripannya dengan ras Lunarian, yang memiliki kulit coklat, rambut putih, sayap hitam, dan segumpal api menyala di punggungnya. Seperti pacifista pada umumnya, Seraphim memiliki tanda PX di suatu tempat di tubuh mereka. Sejauh ini, hal tersebut ditunjukkan pada dada kiri Seraphim, seperti dalam kasus S-Shark, S-Hawk, dan Seraphim dari Crocodile dan Doflamingo, atau di sisi kiri leher, seperti dalam kasus Seraphim dari Gecko Moria. Karakteristik. Seraphim adalah klon dari mantan Shichibukai, yang dibuat menggunakan kombinasi DNA dari ras Lunarian, khususnya DNA milik King. Mereka menjalani proses pertumbuhan yang dipercepat, dan diresapi dengan zat yang disebut Green Blood, yang dapat mereplika kekuatan para Mechia, sehingga unit tersebut dapat meniru kemampuan buah iblis dari pengguna tersebut. Karena semua teknologi yang harus diinvestasikan dalam pembuatan dan pemeliharaannya, Seraphim dianggap sangat mahal untuk dibuat. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa DNA dari ras Lunarian sulit didapat, serta bahan yang digunakan untuk membuatnya. Berkat banyaknya sifat unik mereka, mereka dianggap oleh penemunya, Vegapunk, sebagai pencapaian tertinggi dalam ilmu pengetahuan, bahkan disebut olehnya sebagai bentuk terkuat dari manusia. Seperti pacifista pada umumnya, Seraphim menjalankan tugasnya dengan cara yang tenang dan seperti robot. Seraphim diprogram untuk hanya mematuhi perintah langsung dari Gorosei, Vegapunk, dan Sentomaru, dalam urutan hierarki tersebut. Siapapun, termasuk CP0, harus memiliki chip otoritas untuk memerintah mereka, meskipun individu yang disebutkan sebelumnya masih memiliki kendali lebih besar atas Seraphim daripada mereka yang memiliki chip otoritas. Demikian pula, Seraphim harus diberi perintah secara langsung, dan tidak bisa dari jarak jauh, seperti melalui Den Mushi. Terlebih lagi, setelah Seraphim menerima sebuah perintah, perintah itu hanya dapat ditimpa oleh perintah dari seseorang yang lebih tinggi otoritasnya. Jika diberi perintah untuk menyerang, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan, tanpa mementingkan nyawa-nyawa sekutunya. Koby, meskipun menjadi kapten marinir dan anggota dari SWORD, jelas mengalami kesulitan mengendalikan mereka selama pengepungan di Amazon Lily, menyiratkan bahwa mereka mungkin lebih sulit dikendalikan daripada unit pacifista normal. Selain itu, mereka mampu menyerang orang yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada orang yang memberi mereka perintah, untuk menyerang jika mereka berada di pihak musuh, dan mereka hanya akan berhenti ketika orang yang memiliki otoritas lebih tinggi, memerintahkan mereka untuk berhenti. Bahkan Vegapunk dan satelitnya berpotensi dibunuh oleh mereka tergantung situasinya. Meskipun diciptakan secara artifisial, Seraphim tampaknya mampu menua dan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Selain itu, berkat sifat biologisnya, mereka dapat mengekspresikan perasaan dan mampu berbicara. Mereka juga memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang terbatas tergantung pada keadaan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perintah langsung.
Ada kemungkinan juga bahwa Seraphim dapat mempertahankan sifat-sifat dari klon mereka, yang bahkan bertentangan dengan program mereka sendiri. Hal ini ditunjukkan ketika Snake, tiruan dari Boa Hancock, memperlihatkan perasaan yang sama kepada Monkey D. Luffy, sehingga dia setuju untuk membatalkan kemampuan dari buah iblisnya. Kemampuan dari Seraphim. Seraphim dirancang khusus untuk menggantikan Shichibukai dalam dinamika 3 kekuatan besar. Admiral Fujitora, yang mengetahui proyek tersebut sebelum dikerahkan secara resmi, yakin Seraphim dapat secara efektif menggantikan Shichibukai. Pencipta mereka, Dr. Vegapunk, percaya bahwa Seraphim dapat dianggap sebagai bentuk umat manusia terkuat dalam sejarah dunia. Seraphim telah menunjukkan kekuatan dan keterampilan yang cukup untuk memaksa salah satu dari Yonkou, Marshal de Teach, untuk terdesak, setelah dengan mudah mengalahkan banyak sekali bawahan Teach. Selain itu, berkat DNA lunarian mereka tampaknya memiliki ketahanan yang luar biasa, seperti yang dikatakan oleh Gorgon Sisters, bahwa Seraphim yang terlibat dalam pengepungan, meninggalkan pulau itu dengan sedikit goresan di tubuh mereka. Penampilan mereka yang masih muda juga dapat menghambat musuh yang berempati untuk melawan anak-anak. Helmepo menyimpulkan bahwa mengirimkan satu serap saja untuk melawan bajak laut Black Beard setidaknya akan cukup untuk menyelamatkan Koby yang ditangkap. Faktor keturunan dari Shichibukai. Pythagoras berteori bahwa ini mungkin merupakan properti dari faktor keturunan, yang berpotensi mentransmisikan ingatan akan keterampilan yang dipelajari, dan bakat alami dari individu asli ke klon Seraphim mereka. Teori ini diperkuat dalam kasus-kasus seperti S-Hawk, serap yang didasarkan Dracula Mihawk, menunjukkan tingkat ilmu pedang yang sangat destruktif yang mampu membelah gunung menjadi 2, dan S-Shark, serap yang didasarkan Jinbe, mampu melakukan bela diri karate manusia ikan yang kuat, dan mampu mengalahkan beberapa lawan sekaligus, tidak seperti aslinya. Karena beberapa Shichibukai yang menjadi dasar Seraphim berasal dari ras kuat tertentu, seperti manusia ikan, Kuja, dan Buccaneer, Seraphim juga mendapatkan semua keuntungan dari ras tersebut. Faktor DNA dari ras Lunarian. Pembuatan Seraphim juga ditambah dengan faktor DNA dari ras Lunarian milik King. Seperti ras Lunarian pada umumnya, Seraphim memiliki fisik yang tangguh, dan mampu menjadi lebih cepat secara drastis saat apinya padam, meskipun mereka akan menjadi lebih rentan terhadap serangan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Roronoa Zoro, yang secara pribadi melawan King, api yang dikeluarkan oleh unit Seraphim tidak mudah padam jika dibandingkan yang asli. Green Blood. Berkat Green Blood yang mengalir di tubuh mereka, Seraphim juga memiliki akses terhadap kemampuan buah iblis tipe Paramecia buatan. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Shichibukai yang mereka dasarkan, seperti S-Snake yang memiliki kekuatan Mero-Mero no Mi, milik Boa Hancock, dan S-Bear yang memiliki kekuatan Nikyu-Nikyu no Mi, milik Bartolome Kuma. Seraphim lainnya, yang didasarkan pada Shichibukai yang tidak memiliki kekuatan buah iblis, telah diberikan kekuatan dari pengguna buah iblis lain, yang kekuatannya paling melengkapi teknik bertarung yang diwarisi Seraphim dari Shichibukai yang menjadi basis mereka. Seperti S-Shark yang memiliki kekuatan buah iblis kekuatan Sui-Sui no Mi, milik Senor Ping, dan S-Hawk yang memiliki kekuatan Supa-Supa no Mi, milik Das Bones. Karena Green Blood, Seraphim juga dipengaruhi oleh kelemahan buah iblis standar, seperti air laut yang bisa menguras energi mereka. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian lebih mengerti tentang apa itu Seraphim ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami, dan jika ada kesalahan, mohon kalian koreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.